Pada sore hari di Swansea City, sinar matahari bersinar melalui kisi-kisi jendela berbentuk pedang yang bertumpuk, menimbulkan cahaya berbintik-bintik dan bayangan di jalan batu biru. Chen Ping dan Hu masih sedang duduk di ruangan itu. Sebuah peta pegunungan angin hitam terbentang di atas meja, dengan beberapa kertas jimat yang menguning berserakan. Itu adalah jimat-jimat penunjuk jalan yang baru saja digambar Humasi, dan masih terdapat fluktuasi kekuatan spiritual yang samar-samar di dalamnya. Chen Ping, roh jahat di pegunungan angin hitam sangat kuat. Jimat pembersih kejahatan milikku hanya bisa melindungi kita sejauh 3 mil saja. Humasi mengetuk-ngetuk kertas jimat itu dengan ujung jarinya, dan ujung jarinya yang kasar mengusap tepi jimat itu. Keduanya tengah berdiskusi tentang cara menemukan cabang kuil dao jahat ketika tiba-tiba terdengar suara keras logam pecah di luar, diikuti oleh seruan para biksu di kota pasar. Humasi tiba-tiba berdiri dan menjejalkan kertas jimat ke dalam pelukannya. Sialan, apa akan ada kehebohan lagi? Chen Ping sudah bergegas keluar ruangan dan melihat 5 sosok berbaju sirah perak datang dengan pedang terbang. Sang pemimpin mengenakan jubah emas bersulam motif binatang buas, dan tanda berbentuk pedang di antara alisnya bersinar terang di bawah sinar matahari. La adalah kepala istana ke-6 kuil. Keempat pengawal di belakangnya masing-masing memegang tombak panjang berkekuatan spiritual emas yang mengalir di ujungnya. Mereka jelas merupakan pengawal sirah emas elit kuil. Chen Ping, akhirnya aku menemukanmu. Suara Master Istana ke-6 bagaikan guntur yang menggelegar. Kekuatan spiritual dan gelombang suara menghantam lengkungan penginapan. Dengan suara, krek, lengkungan batu biru itu hancur berkeping-keping. Para pendeta di sampingnya begitu takut hingga mereka menghindar, tetapi tidak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Siapa kamu? Chen Ping bertanya kepada Master Istana ke-6 dengan dingin. Kuil, penguasa Aula ke-6. Begitu dia selesai berbicara, biksu di sebelahnya bersembunyi lebih jauh. Semua orang tahu bahwa kuil ini adalah kekuatan yang kuat di antara para dewa, dan para dewa ini semuanya adalah orang-orang sombong yang akan bertarung jika ada perselisihan sekecil apapun. Itu bajinganku. Humasi meraung marah, dan dengan lambalan kertas jimat di tangannya, 3 jimat kuning langsung berubah menjadi 3 burung gagak api, mengepakkan sayap mereka dan menyerbu ke arah Master Istana ke-6, Chen Ping. Aku di sini untuk menemuinya. Tuan Hu, jangan main-main dengan kekuatanmu. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, Humasi sudah bergerak. Master Istana ke-6 mencibir, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar. 5 bayangan cakar emas melesat dari udara, dan gagak api itu langsung terkoyak menjadi percikan api begitu mereka mendekat. Seorang kultivator biasa yang bermain-main dengan jimat, pantas bersikap lancang di depan Master Istana ini. Sosok Master Istana ke-6 berkelebat, dan La muncul di atas paviliun batu bagaikan hantu. Cakar pengunci dewanya, dengan siulan tajam yang merobek udara, langsung menuju mahkota Chen Ping. Ada sedikit darah di bayangan cakar ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Chen Ping tidak berani menunda. Ia menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal, dan tubuhnya melayang mundur seperti bunga willow yang tertiup angin.
Pada saat yang sama, La memanggil pedang pembunuh naga dengan tangan kanannya. Tertawal, saat cahaya pedang bertabrakan dengan bayangan cakar, suara mendesis tajam terdengar. Chen Ping hanya merasakan kekuatan dingin menjalar di ujung jarinya, lengannya langsung lumpuh, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terlempar mundur. La baru menstabilkan tubuhnya setelah menghantam pilar paviliun batu. Ada rasa amis dan manis di tenggorokannya, dan ia terpaksa menelan darah yang mengalir deras ke mulutnya. Tingkat ketujuh alam abadi lepas. Sedikit lebih maju dari sebelumnya, tapi sayang sekali dia masih seekor semut. Master Istana ke-6 menyeringai sengit dan melambaikan tangan kirinya. Keempat pengawal berbaju zirah emas segera membentuk formasi pertempuran. Saat tombak panjang mereka bersilangan, bayangan tombak emas membentuk jaring raksasa, menjebak Chen Ping dan Hu Mazi di tengahnya. Para penjaga ini semuanya berada di tingkat kelima alam abadi duniawi. Berkat-berkat formasi pertempuran, aura mereka telah mencapai tingkat ke-6 alam abadi duniawi. Kekuatan suci yang terkandung dalam bayangan tombak, memiliki kemampuan alami untuk menahan jimat Hu Mazi. Harus dikatakan bahwa kekuatan cabang kul menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya level. Keempat pengawal berbaju zirah emas semuanya berada di tingkat kelima alam abadi bumi. Keenam istana ini mungkin merupakan kekuatan yang cukup besar di surga ke-6. Ayo pergi. Chen Ping tahu bahwa dia dan Hu Mazi bukanlah tandingan Master Istana ke-6, jadi dia ingin menarik Hu Mazi pergi. Cakar penguasa istana ke-6 mengejar mereka seperti bayangan, dan cakar berdarah itu menekan langsung ke punggung kedua pria itu. Hati-hati, Chen Ping mendorong Hu Mazi dengan keras, tetapi menerima pukulan itu secara langsung. Dengan suara, embusan, pakaian di punggungnya langsung berlumuran darah merah. Di dalam 5 luka yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, roh jahat hitam terus-menerus menggerogoti daging dan darahnya. Chen Ping, mata Hu Mazi memerah, dan La segera membentuk segel dengan tangannya. Puluhan jimat beterbangan di depannya, beberapa berubah menjadi dinding tanah, beberapa berubah menjadi kerucut es, dan beberapa berubah menjadi tanaman merambat. Untuk sesaat, ia berhasil menghentikan serangan penguasa istana ke-6 dan pengawal zirah emas. Namun, ia hanyalah seorang dewa bumi tingkat 1, dan kekuatan reinkarnasinya belum sepenuhnya pulih. Energi spiritualnya sangat terkuras, dan tak lama kemudian ia kehabisan napas, dengan butiran keringat seukuran kacang mengucur dari dahinya. Master Istana ke-6 mencibir, dan bayangan cakar itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Saat sulur-sulur itu terkoyak, salah satu cakarnya menamparkan dada Hu Mazi. Hu Mazi terpukul keras dan memuntahkan seteguk darah. La terpental mundur dan jatuh di samping Chen Ping. Kertas jimat di tangannya berserakan di tanah. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Master Istana ke-6 melangkah mendekat, dan tekanan dari level ke-8 alarm abadi duniawi melonjak bagai air pasang, membuat Chen Ping dan Hu Mazi nyaris tak bisa bernapas. Di saat kritis ini, terdengar teriakan keras dari sudut jalan. Dari mana kau datang, bajingan? Jangan sakiti dermawanku.
Saya melihat Nan Batian memegang kapak besi hitam yang berat dan menerjang ke arah saya dengan kapak terbangnya. Kapak itu diselimuti oleh kekuatan spiritual berwarna merah. Mengikuti dari dekat adalah Ah Cui, memegang belati bertatahkan safir, dengan rune samar yang mengalir di belatinya. Itu adalah belati pemecah mantra, yang dibuat secara rahasia oleh Gedung Informasi, yang dirancang khusus untuk mematahkan kekuatan spiritual pelindung para biksu. Nan Batian, Humazi terkejut sekaligus gembira, lalu berjuang untuk bangun. Saya adalah kepala istana ke-6 kuil. Jika Anda tidak terlibat, silakan keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Melihat Nan Batian dan Ah Cui datang, Master Istana ke-6 takut hal itu akan memengaruhi kemampuannya untuk membunuh Chen Ping, jadi dia keluar dari kuil untuk mengancam mereka. Master Istana ke-6 bukan apa-apa. Jika dia berani menyentuh Tuan Chen, tak seorang pun, bahkan Dewa Langit, bisa menghentikannya. Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia mengayunkan kapak berat di tangannya ke arah Master Istana ke-6 dengan kekuatan yang luar biasa, dan angin dari kapak itu meniup kerikil di tanah ke udara. Kuilmu bertindak gegabah di surga kelima. Apa kau pikir kami, para kultivator independen, mudah diganggu? Kini setelah simpul hatinya terlepas, kekuatan spiritualnya mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Meskipun La baru berada di puncak tingkat ke-7 alam abadi duniawi, dengan keberaniannya, ia mampu melesat dengan kekuatan tingkat ke-8 alam abadi duniawi. Seorang sampah dari peringkat ke-7 alam abadi duniawi berani ikut campur dalam urusan kuil. Master Istana ke-6 mencibir, dan pada saat cakar pengunci dewa bertabrakan dengan kapak berat itu, kapak itu berputar dengan keras, dan ujung cakar itu meluncur ke bawah di sepanjang tulang pedang, menuju langsung ke pergelangan tangan Nan Batian. Perubahan gerakan ini begitu cepat dan dahsyat sehingga Nan Batian tak sempat membela diri dengan tergesa-gesa, hanya bisa berbalik ke samping, dan ujung cakarnya menyapu lengannya, meninggalkan untaian butiran darah. Saudara Batian, Ah Cui berteriak, dan belati pemecah sihir di tangannya berubah menjadi cahaya biru dan menusuk tepat ke tulang rusuk Master Istana ke-6. Meskipun tingkat kultivasinya telah turun ke alam abadi duniawi, gerakannya lincah, dan rune pemecah sihir pada belatinya selalu dapat merobek kekuatan spiritual pelindung penguasa Istana ke-6 di saat kritis, menciptakan kesempatan bagi Nan Batian untuk mengatur napas. Untuk sesaat, beberapa orang mulai berkelahi di jalan. Kapak berat Nan Batian terayun-ayun, melindungi Chen Ping dan Humazi. Belati Ah Cui bergerak tak menentu, mencari kelemahan Master Istana ke-6. Chen Ping dan Humazi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur pernafasan mereka dan sesekali melancarkan serangan diam-diam. Namun, penguasa Istana ke-6 terlalu kuat. Kekuatan spiritual tingkat 8-nya di alam abadi bumi bagaikan jurang samudra. Cakar pengunci dewanya terkadang sekuat guntur dan terkadang selembut ular berbisa, dan perlahan-lahan meraih keunggulan mutlak. Dentang, kapak berat Nan Batian tersapu oleh bayangan cakar, dan celah langsung muncul di badan pedang, mengerang dan terguncang berulang kali, dan kerah bajunya berlumuran darah. Melihat hal itu,
Cui pun bergegas untuk melindunginya. Namun penguasa istana keenam memanfaatkan kelemahannya dan menendang perutnya, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke pelukan Nan Batian. Dua sampah, beraninya kau menghalangi jalanku. Master istana keenam menyeringai ganas, berbalik dan menerkam Chen Ping lagi. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi memprovokasi kuil. Secercah tekad melintas di mata Chen Ping. Tepat ketika ia hendak membakar darah dan jiwanya untuk bertarung sampai mati melawan Master Istana keenam, sebuah suara wanita dingin tiba-tiba terdengar dari langit. Master Istana keenam, kau menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Apakah kau layak disebut Master Kul Ilahi? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan putih melintas bagaikan seekor angsa liar yang terkejut, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, ribuan benang perak seketika berubah menjadi hujan cahaya di seluruh langit. Benang-benang perak itu tampak lembut, tetapi mereka tajam bagaikan pisau tajam ketika jatuh menimpa formasi tempur pengawal bersirah emas. Keempat pengawal itu terpental sambil menjerit, lalu jatuh pingsan. Pupil mata Master Istana keenam tiba-tiba mengecil saatlah menatap pelayan berpakaian sipil yang tiba-tiba muncul dan berteriak kaget, Yun Xiu. Kenapa kau di sini? Yun Xiu berdiri di hadapan Chen Ping, liontin giok bulan sabit di pinggangnya berkilauan di bawah sinar matahari. Melirik orang-orang yang berjatuhan, tatapannya sedingin es ketika tertuju pada kepala istana keenam. Aku di sini untuk melindungi Chen Ping atas perintah kepala istana keempat. Kepala istana keenam, kau melanggar perintah kepala istana keempat dan secara diam-diam mengerahkan garda sirah emas untuk mengepung dan membunuh Chen Ping. Apa kau mencoba memprovokasi kerusuhan sipil? Kepala istana keenam tampak seperti baru saja mendengar lelucon konyol, menunjuk Chen Ping dan meraung, dia membunuh orang-orang dari kuilku dan menghancurkan martabat kuilku. Kurasa kau telah dicuci otak oleh kepala istana keempat. Beraninya kau menyembunyikan seorang pemberontak. Dia mengganti topik pembicaraan, tatapan tajam terpancar di matanya. Yun Xiu, aku di sini atas perintah Master Istana ketiga. Kau telah menghancurkan rencanaku hari ini. Jika Master Istana ketiga menyelidiki, bahkan Master Istana keempat pun tak akan bisa melindungimu. Dengan jentikan lengan awannya, benang-benang perak membentuk penghalang di depannya. Kekuatan spiritual tingkat 9 dari alam abadi bumi meledak tanpa ampun, dan tanah di seluruh jalan mulai retak. Jika Master Istana ketiga memiliki kemampuan, silakan pergi ke Istana Raja Ilahi untuk mengajukan keluhan. Tetapi jika kau ingin menyentuh Tuan Chen, mintalah terlebih dahulu pada pengocok pembersih debu di tanganku. Melangkah maju, dan tekanan tak terlihat itu membuat Master Istana keenam mundur setengah langkah. Master Istana keempat menerima perintah dari Raja Ilahi, bahkan Raja Ilahi pun harus menunjukkan rasa hormat. Tidak apa-apa kau mengandalkan kekuatan Master Istana ketiga untuk menindas orang lain di surga keenam, tapi kau berani datang ke surga kelima dan bertindak begitu lancang. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di istana keempat? Wajah Master Istana keenam memucat dan membiru. Bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Yun Xiu bahkan lebih tak terduga daripada yang dikabarkan. Benang perak pada kocokan itu mengandung kekuatan hukum ruang,
dan hanya sedikit saja yang mampu menghancurkan kekuatan spiritual pelindungnya. Namun, ketika teringat akan cara-cara Master Istana Ketiga, La kembali menguatkan diri, Yun Xiu, jangan paksa aku jika aku melepaskan Chen Ping hari ini. Master Istana Ketiga tidak akan pernah melepaskanku. Itu urusanmu. Seberkas kekuatan spiritual berwarna putih keperakan mengembun di ujung jari Yun Xiu. Kekuatan spiritual itu berputar membentuk lengkungan aneh di udara, yang jelas merupakan prototipe bilah ruang angkasa. Kau bawa anak buahmu dan pergi sekarang, atau aku akan membereskan kekacauan ini untuk Master Istana Keempat. Kau pilih salah satu. Master Istana Keenam menatap mata Yun Xiu yang penuh dengan niat membunuh, lalu menatap Chen Ping yang sedang dibantu Nan Batian, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baiklah aku akan memberikan wajah Master Istana Keempat hari ini. La meraung ke arah penjaga berbaju zirah emas yang tak sadarkan diri, sampah. Cepat pergi. Setelah itu, ia memelototi Chen Ping dengan penuh kebencian, berbalik, dan memimpin anak buahnya terbang menuju langit dengan panik. Baru setelah aura Master Istana Keenam benar-benar lenyap, Yun Xiu menyimpan kekuatan spiritualnya dan mengeluarkan 4 botol giok dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Nan Batian, ini, bubuk pengental roh dan salep Jiseng. Gunakan untuk menyembuhkan luka mereka dulu. Nan Batian mengambil botol giok itu dan menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih Nona Yun Xiu karena telah menyelamatkan kami. Kalau tidak, kami semua akan mati di sini hari ini. La membagikan pil-pil itu kepada semua orang, lalu memberikan 1 pil kepada Acui terlebih dahulu. Melihat wajah pucat Acul, matanya penuh dengan kesedihan. Setelah Chen Ping meminum ramuan itu, rasa sakit yang hebat di dadanya berangsur-angsur mereda. La membungkuk kepada Yun Xiu dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Aku tidak punya cara untuk membalasmu. Yun Xiu memperhatikannya membalut lukanya dan perlahan berkata, Kepala Istana Keempat meminta saya untuk memberi tahu Tuan Chen bahwa kuil tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Anda. Saya harap Anda akan memaafkan para kepala istana sebelumnya atas segala pelanggaran yang mungkin telah mereka lakukan. Jika kau bersedia berdamai, 4 istana bersedia beraliansi denganmu. Apapun masalah yang kau hadapi di masa depan, 4 istana akan sepenuhnya membantumu.